Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan. Seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah setiap malamnya pada bulan Ramadan memerintahkan para malaikatnya untuk mendengarkan apa yang dimau, apa yang didoakan, apa yang diminta oleh para hambanya. Nabi Muhammad bersabda, "Ya baghiyal khair, aqbil, wa ya baghiyasy syarr, aqsir." Yang artinya, setiap malam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mendengarkan doa para hambanya, "Ya baghiyal khair." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, inilah momentum yang sangat tepat. Momentum di mana pada saat bulan Ramadan seluruh amalan kita, amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqbil, maka datanglah, maka penuhilah dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, serta kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan sehingga kita dapat keistimewaan pada bulan Ramadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya, "Ya baghiyasy syarr, aqsir." Wahai orang-orang yang mencari keburukan, orang-orang yang mencari kemaksiatan, inilah momentum yang paling tepat untuk kita semuanya mengintrospeksi diri, untuk kita semuanya bertaubat sebenar-benarnya taubat. Karena pada saat inilah pintu rahmat Allah, pintu maghfirah Allah, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Aqsir. Maka kontrollah diri kita semuanya dari nafsu-nafsu sesaat, dari perbuatan-perbuatan buruk serta perbuatan-perbuatan maksiat. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ialah santap sahur atau ibadah sahur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahuru akhlatu barakah, fala tad'uhu, walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Yang artinya sahur penuh dengan barokah, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan ibadah sahur. Walau ada seorang hamba yang melakukan ibadah sahur dengan seteguk air, maka sesungguhnya Allah bersama malaikatnya selalu mendoakan orang tersebut. Siapa itu? Al-mutasahhirun, itu orang-orang yang mau melakukan ibadah sahur. Begitu juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Sahurlah kalian semuanya, karena sesungguhnya di dalam sahur penuh dengan keberkahan. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang merupakan hikmah serta rahasia di balik ibadah sahur yang Allah perintahkan untuk kita semuanya. Pertama, bahwasanya sahur merupakan ibadah yang mana datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya kaum muslim ketika melaksanakan puasa. Seperti apa? Karena sesungguhnya seandainya Allah memerintahkan orang-orang muslim untuk berpuasa, tapi dengan tidak adanya sahur, mereka menahan lapar dan dahaga, mereka menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari,
mereka akan sungguh merasakan kepayahan, merasakan keberatan. Berat banget rasanya puasa ini dengan tidak adanya sahur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan orang-orang muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang bernama ibadah sahur. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua dari ibadah sahur adalah bahwasanya sahur merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba muslim yang ketika kita melakukan termasuk kita melakukan ibadah pada waktu yang sangat mustajab. Apa hubungannya mustajab dengan ibadah sahur? Ikhwani wa akhwati fillah, ketahuilah bahwasanya malam-malam Allah itu dibagi menjadi 3 bagian. Awwalul lail, yang pertama, yang kedua adalah nisful lail, dan yang ketiga adalah akhirul lail. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya menyantap sahur, ibadah sahur kita lakukan pada akhirul lail sebelum waktu subuh berkumandang. Maka sesungguhnya seandainya orang-orang muslim mengetahui saat dia sedang bersahur maka dia sedang ibadah di waktu yang sangat mustajab, maka sesungguhnya orang itu akan selalu berzikir mengingat Allah, berdoa kepada Allah, dan melakukan ibadah-ibadah terbaiknya, terutama santap sahur. Maka ada beberapa tips yang kita bisa lakukan ketika sahur itu datang. Bagi yang perempuan, bisa ketika memasak, meniatkan masakannya itu untuk ibadah kepada keluarganya. Semoga dengan masakannya itu dimakan, itu bisa membuat keluarganya itu kuat untuk berpuasa seharian. Begitu juga dengan yang laki-laki, yang ikhwan. Ketika yang akhwatnya sedang menyiapkan untuk santap sahur, ibadah sahur, maka yang ikhwan baiknya engkau bergegas untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, seperti sholat sunnah tahajud, lalu ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya minas shalawatil masnunah. Begitulah indahnya dan istimewanya santap sahur. Jadi bukan hanya sekedar makan sahur, akan tetapi di dalamnya termasuk waktu yang sangat istijabah, yang ketika kita berdoa, insya Allah doa kita mustajab, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat merugi bagi orang-orang muslim yang menyantap sahur hanya sebatas makan saja, akan tetapi dia tidak memahami arti ketika dia melaksanakan sahur, serta dia tidak memahami bahwasanya dia sedang beribadah di akhirul lail. Ikhwani wa akhwati fillah, yang terakhir, hikmah dan rahasia sahur terdapat sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu al-faslu ma baina siyamana wa siyama ahlil kitab aklatus sahur. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-faslu, pembeda, pemisah antara puasa kita siyamana wa siyama ahlil kitab, pemisah antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi wan Nasrani dan umat-umat yang lain yang melaksanakan puasa. Pembedanya apa? Aklatus sahur. Ternyata yang membedakan puasa kita dengan agama yang lain adalah salah satunya dengan ibadah sahur. Maka ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jangan pernah sekali-kali tinggalkan ataupun meremehkan ibadah yang disebut ibadah sahur. Karena sesungguhnya di dalam ibadah sahur merupakan keberkahan yang sangat banyak. Semoga kita semuanya bisa diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sahur setiap harinya, sehingga barangkali saat nanti di akhirul Ramadan, 10 akhir min Ramadan, kita bisa mendapati yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ketika kita menyantap sahur dengan ibadah, kita berdoa, kita beristighfar, meminta ampunan, ternyata malam itu termasuk malam yang Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan.
Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum. Wallahul muwafiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.